Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan membahas tema 1 mengenai otot. Mari kita buka buku tema 1 halaman 117. Sudah? Ya, kalian sudah mempersiapkan stabilo atau pulpen berwarna ya. Gunanya untuk apa sih? Stabilo dan pulpen berwarna gunanya untuk menandai buku kalian bagian-bagian yang penting yang akan Ibu bacakan atau yang sudah Ibu tulis dalam video ini ya. Silahkan kalian tandakan. Sekarang kita ke halaman 117. Di situ ada otot pada manusia. Apa sih itu otot? Di situ nomor 1 lihat. Pengertian otot. Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat penggerak aktif yang menggerakkan tulang. Kedua, ada fungsi otot pada manusia. Fungsi otot itu dibagi menjadi 3, yaitu pertama untuk menjalankan akta dan melaksanakan kerja. Yang kedua untuk menggerakkan jantung sehingga dapat memompa darah. Yang ketiga mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Terus lanjut ada karakteristik otot manusia. Karakteristik otot manusia itu dibagi 3. Ada kontrabilitas, ada ekstensibilitas, ada elastisitas. Kontrabilitas itu apa sih? Yaitu kemampuan otot dalam berkontraksi atau memendek. Ekstensibilitas yaitu kemampuan otot dalam berrelaksasi atau memanjang. Elastisitas yaitu kemampuan otot untuk kembali ke bentuk semula setelah berkontraksi dan berrelaksasi. Ya, kita akan membahas macam-macam otot pada manusia. Pertama ada otot polos. Otot polos itu bekerja tanpa kesadaran kita atau dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau yang disebut dengan saraf otonom. Ciri-ciri otot polos itu ada 10. Yang pertama, waktu kontraksi antara 3 hingga 180 detik. Yang kedua, bentuk dari otot polos adalah gelondong. Yang ketiga, memiliki satu inti sel. Yang keempat, tidak memiliki garis-garis melintang atau polos. Yang kelima, terdapat di organ dalam. Yang keenam, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Yang ketujuh, pergerakannya lambat dan mudah lelah. Yang kedelapan, dipengaruhi oleh saraf otonom atau saraf tak sadar. Yang kesembilan, otot polos biasanya terdapat di usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Yang ke-10, tidak diperintah atau tidak dipengaruhi oleh otak. Lanjut ada otot lurik. Otot lurik menempel pada rangka tubuh manusia, digunakan dalam pergerakan dan bekerja di bawah kesadaran. Ciri-ciri otot lurik, bentuknya silindris dan memanjang. Yang kedua, tampak adanya garis-garis melintang secara berselang-seling atau lurik. Yang ketiga, melekat pada rangka. Yang keempat, bekerja secara sadar. Yang kelima, bekerja cepat dan mudah lelah. Yang keenam, memiliki banyak inti sel. Yang ketujuh, mempunyai pigmen mioglobin. Yang delapan, inti sel berada di tepi. Terakhir kita ke otot jantung. Otot jantung terletak hanya pada jantung, berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Kita ralat ya. Otot jantung bekerja di bawah sistem saraf tak sadar. Kita lihat cirinya di sini. Otot jantung berbentuk silindris, memiliki percabangan, terdapat di jantung, memiliki satu inti sel yang berada di tengah, bekerja tanpa kesadaran manusia. Jadi yang di halaman 118 itu diralat ya, bahwa otot jantung itu bekerja tanpa kesadaran manusia. Yang keenam, bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi otot pada manusia. Fungsi otot manusia itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah menghasilkan gerakan.
gerakan baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja. Contoh gerakan yang disengaja adalah berjalan, berlari, membungkuk, memutar, memegang atau mengangkat sesuatu. Contoh gerakan yang tidak disengaja adalah seperti kita bernapas, gerakan pencernaan, dan detak jantung. Itu termasuk dalam contoh gerakan yang tidak disengaja. Yang kedua, fungsinya memberikan dukungan. Otot, khususnya otot pada rangka, bekerja untuk mendukung tubuh ketika duduk dan berdiri. Otot rangka akan melakukan penyesuaian gerakan dengan memperkuat sendi dengan menopang tulang sehingga berada pada posisi yang tepat. Yang ketiga, berfungsi untuk mempertahankan postur tubuh, misalnya untuk berdiri dan mempertahankan sikap tegak. Yang keempat, berperan dalam menjaga suhu tubuh. Contoh respon otot adalah saat tubuh menggigil. Saat kita kedinginan, tubuh kita akan menggigil. Nah, di sini otot yang menggigil tersebut menuntut peningkatan darah yang mengandung oksigen untuk meningkatkan suhu tubuh. Itu jadi seperti alarm alami dalam tubuh kita. Jadi kalau kita suhu tubuh kita rendah, maka otot akan menggigil dan mengkontraksi diri kita itu untuk meningkatkan darah yang mengandung oksigen sehingga suhu tubuh kita dapat meningkat kembali ke normal. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam gerak otot. Di sini di halaman 125, di situ ada 7 macam gerak otot. Yang pertama yaitu ekstensi, yaitu gerak meluruskan. Contohnya meluruskan lutut, siku, dan ruas jari. Yang kedua itu depresi, yaitu gerak menekan ke bawah atau menurunkan. Yang ketiga pronasi, yaitu gerak memutar lengan sehingga telapak menelungkup atau ke bawah. Yang keempat, abduksi, yaitu gerak menjauhkan. Contohnya, gerak tungkai menjauhkan dari sumbu tubuh. Yang kelima, supinasi, yaitu gerak yang memutar lengan sehingga tangan mengadah. Mengadah itu tangan kita ke atas ya. Keenam, aduksi, yaitu gerak yang mendekatkan sumbu tubuh. Contohnya, gerak yang mendekatkan tungkai dengan sumbu tubuh. Fleksi, yaitu gerak yang membongkokkan, contohnya membongkokkan siku, ruas jari, dan lutut.